Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang kada jelas jawab salamnya. Ngantuk sudah? Pada jangan ngantuk kita pilihan. Bapak udah pun kehabisan modal ya sudah dibahas, tapi tadi sudah kemana-mana sendiri menjawab membahas, lalu bingung urut bahasa mana lagi nih. Urut ulangi lah, salamnya kencang sedikit, mungkin kencang juga ulun, mungkin lama aja ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya kalau masih ulang lah. Ingat. Alhamdulillah. Nyakal bapak walaupun wajah kalau tapi tampan. Kalau jadi masalah Ben. Tapi susah untuk dilupakan. Tambahin lagi. Nah, tambahin lagi Jasidin. Sekali lagi ulang ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf lah kalau kita katuk nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ahsana tadbir al-kainat wa khalaqa al-ardina was samawat wa anzala al-ma'a min al-mu'sirat wa ansha'a al-habba wan nabat وكذا الأرزاق والأكوان وعذاب الأعمال الصالحات ونصلي ونسلم على حبيبنا وحبيبكم محمد. Kalau diucapkan nama Nabi Muhammad, ucapkan sholawat. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, kata Nabi. Orang yang pelit, yang bakhil, yang kalau seandainya namaku disebut kata baca sholawat. Belum ulangi nah. Siap sholawat. Tapi kalau usah berselawat kayak Habib tadi, belum merepeti. Kalau pindah buku yang masjid kalau belum baca kasidah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad alladzi hasala min nurihi wujudal kainat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan pengasuh majelis Adhiyaul Mustafa, guru kita, pembimbing kita, pembina kita, yang memberikan cahaya kepada hati kita, sehingganya wajah kita pun bisa bercahaya karena lampu. Yang kita muliakan Al-Habib Muhammad Safi Al-Ba'bud, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur beliau dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan jasmani dan juga hati beliau untuk selalu berdakwah menyambung lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan beliau sebagai panutan kita. Allah jadikan beliau sebagai pemimpin kita. Allah jadikan kelak beliau sebagai pemanggil kita di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu unasin nad'u bi imamihim. Setiap manusia nanti akan dipanggil mengikuti imam-imam mereka. Siapa imam kita? Siapa guru kita? Itulah nanti yang akan memanggil kita. Lebih-lebih beliau daripada segi sanadnya, segi keilmuannya bersambung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam segi nasabnya juga bersambung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu sababin wa nasabin munqati'un
illa sababi wa nasabi ila yaumil qiyamah. Setiap sebab, setiap keilmuan atau setiap nasab keturunan itu pasti akan terputus kecuali sebab atau ilmu dan nasab yang bersambung dengan aku, kata Nabi, dia tidak akan pernah terputus kecuali tidak akan pernah terputus sampai hari kiamat. Untung kita telah mendapatkan seorang guru yang menyambungkan kita kepada habaib-habaib yang tadinya kita tidak kenal, kepada ulama-ulama yang tadinya kita tidak kenal, belum pernah memandang wajahnya melalui dekat dengan dekat, tapi beliau bawa habaib itu ke tempat kita. Beliau bawa ulama-ulama itu ke tempat kita sehingganya kita bisa duduk bersama mereka. Maka pantaslah ulun mengatakan kepada beliau ini, ulun sebut dengan rantainya Borneo. Rantainya Borneo, penyambung antara kita dengan habaib yang di luar sana, antara kita dengan ulama-ulama yang di luar sana, sampai masuk ke dalam tempat kita ini. Silsilah wasilah kita untuk menuju kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ulun menyambat beliau sebagai rantainya Borneo. Setuju apian? Setuju ada? Jadi kalau nanti ngundang Habib Sofi, di bawahnya rantai Borneo. Kayak apa Habib? Kan ada macan Borneo. Ini menerkam. Tapi beliau rantai, menyambung kita, wasilah kita, perantara kita dari guru ke guru bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Lanjutkan. Ya kan? 10:30 sudah nah. Lanjutkan ada? Udah lama nih. Yang kita muliakan juga dai muda Al-Habib Mirza Al-Qadri yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya, menggebu-gebu beliau. Ulunnya gak datang menggebu-gebu juga, cuma sedikit emosi, mang sedikit. Kata jauh gebu-gebu. Mudah-mudahan Allah panjangkan juga umur beliau dalam ketaatan kepada Allah. Allah luruskan langkah beliau untuk menyambung lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kita sebagai panutan kita. Allah tambahkan rezeki beliau, tambah bini juga insyaallah. Amin. Habib Mulkan, sama-sama kita muliakan. Ini Habib Mulkan bin Muhammad Bahsin. Dan juga Habib Adam Bakput yang senantiasa hadir di majelis kita. Dengan adanya para habaib di tempat kita, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kita sama dengan berhadapan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah kita, mata kita tidak memandang wajahnya baginda Nabi Muhammad, namun mata ini akan berkata kepada Allah, ya Allah, mata ini belum pernah memandang wajah baginda Nabi Muhammad, namun pernah memandang wajahnya anak cucu baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti kelak dipanggil, fulan, kau masuk disebabkan engkau pernah duduk dengan anak cucuku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Doakan ulun jualah, ulun doakan juga khususan biar. Aku juga kata, aku doakan aku aja. Dan sama-sama kita muliakan tuan guru kita Ustaz Anusari, dan juga kaum muslimin, muslimat, bapak polisi, bapak kepala desa, semua sudah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut sambat semua kena sambatan. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam kita berkumpul, ini malam kita duduk di dalam majelis ilmu, majelis yang dimana disebut majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling disenangi oleh Allah. Ahabbul biladillah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah ialah adalah masjid-masjidnya.
Majelis zikir, majelis yang menyebut nama Allah, menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam kita memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah biasa kita mendengarkan peringatan Isra dan Mi'raj. Kemudian haul dan bermacam haul. Ini malam kita menghauli guru kita Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, akhwat kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ini malam disebabkan kita memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulun teringat sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah manusia, ini manusia ini kita. Manusia apa kita nih? Manusia apa? Tidaklah manusia itu atau jin juga, jin masuk. Kalau kita hendak kepada hal lain jin lain manusia, berarti jin. Aku lain manusia, berarti jin kok. Lain juga jin, antara jin dan manusia tengah-tengah. Tidaklah manusia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budullah, kecuali dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sini kadang-kadang bermain-main. Kadang-kadang bersusugihan, kadang siapa yang paling sugih kadang itu. Tapi diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang ikhlas. Tapi tidak juga semuanya dikatakan dengan ikhlas. Tidak, walaupun sedekah sedikit tapi ikhlas hatinya. Jangan, itu iblis setan yang menggoda kita. Jangan banyak dikacun sekalian. Ikhlas kada ikhlas, ambil 100. Nah, masukkan ke masjid, dalam masjid. Ada bapak suruh ibu juga yang penting ikhlas, itu jangan. Ada kawan tetap aku 100. Nah, siapkah? Siap kada? Kada harapan siap. Mukhlishina lahud-din hunafa, untuk membersihkan agama kita. Kita mengatakan agama Islam. Betul, kita ini agama Islam, tapi betul kada dalam hati ini memang betul-betul beragama Islam. Lurus kada agama kita ini, agamanya lurus. Kadang kitanya nang bengkok. Siok sana, siok sini, datang panderan kawan nang ini, jangan nang ini kan ini. Oh, siap sudah, ya. Jalan lagi ke sini. Nah, aku kan setuju, itu apa? Oh iya, aku ketika pulang. Nah, ini ada lurus namanya kita nang siok-siok. Wa yuqimus shalah, dan juga mengerjakan sholat. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus, agama yang memang betul-betul untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya apa? Jelas ya? Dengarkan pian, jangan berceramah di belakang. Enak, terpimbai. Lagi ada amplopnya. Bingung panitia mendukung ke mana nih? Belakang kamu lah. Sama panitia lah. Efek sedikit tidak apa-apa. Apa tadi? Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Nah, orang yang mengerjakan salat memang betul-betul beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Di dalam tafsir Jalalain, di dalam tafsir disebutkan bahwasanya liya'budun ini liya'rifun, untuk mengenal aku. Lalu jangan berpadah aku kenal dengan Allah, ma'rifat sudah kepada Allah, lalu meninggalkan sembahyang. Kamput gitu biar terus tahi tapak muanya. Jadi kalau ada kalau meninggalkan sembahyang,
Ada perlu lagi sembahyang, sudah ma'rifat lawan Tuhan, tahu sudah kenal sudah Allah Ta'ala, menghormati yang disembahyangkan, jangan makan sudah patak langsung. Bapak jangan sembahyang juga. Bapak kita sembahyangkan, nang disembahyangkan itu inya nang biasa sembahyang. Nya ada juga nang ada sembahyang ini akibat malas itu ada. Ya kalau pian, ada mau sembahyang malas izin. Ada bapak itu apa jangan ada bapak? Ada bapak itu dunia santai aja. Enak, ada malaikat aku melihat ini manusia ini gawe makam, banting tulang-tulang dibanting, kadingat lagi lawan ibadah Allah Ta'ala. Imbas sudah kena penyakit, nah corona pulang, lalu tak Allah, lalu tak aduh. Mengangkat besi 5 kilo mampu biar kawa, ulun bingung kadang-kadang tuh biarlah. Mengangkat besi 5 kilo sampai 20 kilo kawa. Ada orang pada ulunnya tuh mengangkat banih sampai 50 kilo tuh santai aja sih. Nah, tangan sebelah. Itu memang ada di sana. Nah, mangkat takbir kata kawa. Nah, ulun bingung kadang, kenapa aja ulun ini? Awaknya otot supan ulun nah. Otot pinang, gelombang tangan. Macam-macam besi diangkat. Besi mana aja? 20 kilo santai aja sedikit. Hawa mangkat takbir ada hawa. Padahal apalagi. Nah itulah kenapa? Innaha lakabiratun illa al-khashi'in. Sesungguhnya sholat itu sangatlah agung, sangatlah besar kecuali dia yang mendapatkan hidayah di dalam kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang khusyuk, minta maaflah. Biar kada singgol-singgol lebih baik. Ini gagah benar nah. Lanjut aja kah? Nah, kalian. Nah, maju salah kali ulun. Jadi nyaman kada nah. Jelas pian. Jadi sembahyang ini biar sholat ini betul-betul besar di hadapan Allah. Jangan mengentengakan sembahyang, mengaji seayatnya kadang-kadang jangan kita entengakan. Mengaji tuh, amun kawan istiqomah kita, amun kawan rutin, sibuk nang tukang kamera, bagusin pulang bahasa. Apa? Jadi sama-sama begawi kita, belum begawi sini sih begawi. Dua, nah. Mengaji itu biar, coba biar pikirkanlah mengaji, membaca Al-Quran seayat, gampang jam itu, coba ya, istiqomah dan hari biar. Ahabul amal ilallah adwamuha wa yanqalla. Baginda Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, amal yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Apakah mengaji 10 juz langsung 10 tahun lagi udah baca? 10 tahun kita baca sini. Udah ngapain aja jalan? Ada nak artis aja bang aja jalan. Ada nak cita-cita aja bang. Ulungin, apa jalan juga nah. Mengaji, baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, shadaqallahul azim. Besok sambung lagi saya. Amal yang paling dicintai oleh Allah ini apa? Yaitu istiqomah walaupun sedikit. Apalagi nang banyak, nang sedikit aja dicintai oleh Allah. Apalagi banyak. Nah, begitulah. Jadi istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, baik itu sholat, baik itu apapun. Inilah perintah Allah. Wa yuqimus sholat, mengerjakan ibadah sholat. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah sholat. Inyana ada suah sembahyang berarti kada suah berdoa kepada Allah. Kenapa? Sebab sholat itu dalam segi bahasanya at-tolab, yakni meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maraton kawa, jadi
500 meter kita 1 kilo 2 kilo aja. Ada juga nang wadah kami sana ada Masjid Agung di Putarina atau masjidnya ada. Lewat jasa. Nah, 1 kilo 2 kilo kalau ada subuh jogging sini jogging. Apakah bahasanya jogging tapi nyampe aja juga. Masjid 50 meter, jangan tahu lah. Aneh itulah ada sinetron itu yang dunia terbalik. Ya, semalam belum dengan ceramah Habib Mustafa, dunia terbalik di sini ada. Kenapa? Bukan beliau yang mengatakan di zaman ini. Itu sudah zaman dulu. Udah zamannya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan di dalam kitabnya. Apa kata beliau? Ada zaman. Ini 350 tahun yang lalu nih. Ada zaman soal wajah. Hadir gak Pak? Zaman. Ayo jangan mundur belakang. Zaman ini, zaman kita saat ini, kata beliau 350 tahun yang lalu. Sidin mengucap sudah zaman kita ini wajah sudah ada di pantat. Tahu janganlah ada peluru mendalam menyebutnya. Sudah ada di sini sudah terbalik. Ini 350 tahun yang lalu. Apalagi sudah zaman kita ini. Jadi jangan heran, jangan bingung. Nah, Allah berikanlah berbagai macam-macam musibah kepada kita. Disebabkan apa? Kita meninggalkan ibadah kepada Allah. Di dalam hadis qudsi, belum masih belum menyambung ayat tadi. Wa yu'tu zakah belum jelaskan lagi. Siap aja kapian? Siap gak ada? Siap ja'ah? Hah? Siap ada? Ya, siap-siap ya. Udah belum bujur pian semalaman. Dudukan di situ Bang. Ada orang di sini. Semalaman. Banyak pahalanya enak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya? Di dalam hadis qudsi, ahlul dzikri, orang yang berzikir kepadaku, kata Allah, ahlu majlisati, dia yang senantiasa duduk bersamaan. Ini kita duduk dengan Tuhan ini padahal kan Allah Ta'ala duduk kita berataannya, kita ada merasa. Ini duduk semua. Allah memandang kepada kita, cuma kita kadang ada merasa. Ahlu dzikri, ahlu majlisati, ahlu syukri, ahlu ziyadati. Dia yang pandai bersyukur kepadaku, kata Allah, akan kutambah. Oh, ditambah rezeki. Tapi jangan dia bersyukur bini dapat lalu anak bersyukur Allah Ta'ala tambah bini lagi kada. Lain itu rezeki, maksudnya dapat anak yang taat. Nah, syukuri mudah-mudahan dapat anak. Bini yang soleha. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, zidni ya Allah, tambahkan lagi ya Allah, tambah lagi. Jangan. Yang tapi nyari yang buat doa kayak gitu. Jamat aja dalam hati simpan. Kalau kena godam tak apalah. Orang yang pandai bersyukur kepadaku, kata Allah, akan aku tambah. Wa ahlu ta'ati, ahlu karamati, dan orang yang pandai untuk melaksanakan ketaatan kepadaku, taat dia kepada Allah, ahlu karamati, dia akan mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan Allah. Jadi orang yang beribadah kepada Allah itu pasti mulia. Bukan hanya di mata Allah, namun di mata manusia pun juga akan mulia. Contoh wali-walinya Allah, kaum-kaum solihin. Nah, khususnya Habib Muhammad Sofi duduk ada di belakang sini di muka. Kenapa? Orang yang mulia. Dan ulama-ulama yang lain yang pernah kita lihat, kita pandang-pandang, mereka yang beribadah kepada Allah, itu orang yang mulia. Bahkan kita ini diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang bertakwa kepada, wahai orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah, wa kunu ma'as-sadiqin, dan selalulah engkau duduk bersama orang yang saleh. Duduk aja sudah dapat pahala. Manjalas jannas. Barang siapa yang duduk akan sejenis dengan teman yang
seduduknya. Yang dekat dengan berjualannya harum juga, tapi nukar bang. Tolong ada penjual di situ. Sunnah Nabi. Ada apa lah? Jualan kan jadi masalah. Mudah-mudahan ambil semua. Wis lakas klik. Apa kata Allah? Wa ahlu maksiati, dan orang yang bermaksiat kepada aku. Ini orang yang maksiat ini. Apa kata Allah? La akinatahum min rahmati. Aku tidak akan memberikan rahmatku kepadanya. Allah Ta'ala tegas uang lawan bermaksiat. Kada nang toleransi lagi. Kada kudulungi rahmat udah Allah Ta'ala. Kada hukum sini menjauhi rahmat, kasih sayang Allah. Kenapa? Dia maksiat menentang. Kita toleransi lah. Nah aja kalau aja boleh lah setakukan mau mati kawan. Ayo enak sudah. Minum si kumul. Kopiah. Mau mati kawan. Mana Jel? Bekah. Nggak boleh kan? Belum jauh. Nggak boleh. Duduk lagi. Ayah lah. Tapi kelapahan kita ini, keuyuhan kita ini, kecapean, insya Allah diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti kelak. Celaka baginda Nabi Muhammad. Belum lagi ini dan doa penutup ini biar panjang masih. Wa ahlu maksiati, dia yang maksiat kepadaku la agnatahum min rahmati. Aku kadang memberikan rahmatku kepadanya, kata Allah. Kemudian disambung oleh Allah. Wa intabu, kalau seandainya mereka itu bertobat, manusia yang maksiat ini bertobat, fa ana habibuhum, aku yang akan menjadi kekasihnya. Kalau bertobat, hanya bertobat, belum ibadah lagi, sudah Allah janjikan, aku akan menjadi kekasihnya. Fa inni uhibbut taibin, sesungguhnya aku cinta kepada orang yang ahli taubat. Jadi banyak-banyak bertaubat kita ini, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah. Kita ini manusia yang banyak bersalah. Nabi inang kada suah bersalah, banyak memohon ampun kepada Allah, selalu merasa bersalah. Kita banyak salah, kada mau disalahkan kadang. Apakah ikam menyalahkan aku? Pas aja sudah ampun aku sudah dikasihnya kawan tadi. Ay kada saran aja bang, cilai mana emangnya? Kalau ikam pin macam-macam mengaku aku ini Tuhan. Terbanyak aku makan asam garam sudah. Menjawab nang anom, nang dahulu kata bayu diom nang aja. Ini bayu diom. Kalau bertobat, Allah yang akan menjadi kekasihnya. Wa in lam yatubu, kalau seandainya yang ahli maksiat tadi kada mau bertobat, tobat kata Allah, ini kada mau bertobat, dipanggil kada mau buat, dikiau kada mau buat, adzan sudah di masjid, nah biasanya santai aja sih, maraton tetap nah. Masjid dilewati, kepada cinta Allah Ta'ala, apa ini? Kepada cinta. Jangan pada cinta dulu. Kita ini posisi bukan cinta kepada Allah, bukan mencintai Allah, tapi masih mencari cinta. Ini ada mencari cinta, ada yang mencintai, ada yang dicintai. Di mana posisi kita nih? Mana bahas cinta ulang? Enak dulu tinggal cinta. Panjang masalah cinta ini dia. Apa kalau seandainya dia tidak bertobat? Apa kata Allah? Fa'ana tabibuhum, aku akan menegurnya, aku akan menjadi dokternya. Menjadi Allah akan menegur manusia-manusia yang ada mau bertobat tadi itu. Teman-teman, saya mau berulang bahasa kamu. Fa'ana tabibuhum, dengan apa Allah menyapanya, menegurnya dengan apa? Abtalihim bil masaib,
aku akan memberikan ujian, aku akan memberikan musibah bil masaib, dengan bermacam-macam musibah. Jadi jangan bingung kalau ada musibah, ada bencana alam, penyakit dan lain sebagainya datang bergantian. Ada nang tsunami lah, ada nang sunomo, macam-macam. Corona lah, ya macam-macam ini. Nah, kenapa? Disebabkan banyaknya maksiat yang sudah kita gawi. Kita ini kadang merasa lalu pada bagus saja, pas kena kalau Allah Taala lagi, Allah lagi nah. Mati sudah kalau Allah. Ya malaikat terlambat nyawa sudah. Nah habis dah pulsa dah habis. Allah yang taubat. Ini malaikat gini. Cabut kan? Jadi kematian itu pasti datang. Mau penyakit, kamu apa? Ada majelis, datang aja. Jangan takut dengan musibah, dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah selalu kita hadir di dalam majelis, Allah selalu bersama kita. Untuk apa Allah berikan musibah kepada kita? Ini gasan apa ini? Liutahhirahu anil masaib, untuk mensucikan mereka, membersihkan daripada kemaksiatan tadi itu. Kejahatan tadi dibersihkan oleh Allah dengan apa? Dengan macamnya musibah yang diberikan. Ada 3 golongan yang menanggapi musibah, ujian yang diberikan oleh Allah. Yang pertama, berkeluh kesah. Ini pilih ya biar 3 macam ini mana kita duduknya. Ada perlu jelaskan lagi. Yang pertama berkeluh kesah, yang kedua ini bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga apa? Bersyukur atas kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sayang kepadanya. Mau yang mana kita? Yang ketiga lebih bagus, tak gawinya ada. Sembahyang, kembali kepada sholat. Selalu kita untuk melakukan sholat. Sholat adalah rasul ibadah. Sholat adalah kepalanya ibadah. Baik sholatnya, maka amal ibadah yang lain pun akan baik. Kada bagus sholatnya, kada bagus jua yang lain. Khusyuk kita di dalam sholat, maka Allah akan memandang kita dalam pandangan yang khusus, bukan pandangan yang biasa-biasa saja. Jadi khusyuk, dohir kita, batin kita menghadap kepada Allah. Bukan wajah kita menghadap kiblat, hati kita menghadap yang lain, menghadap hutang, menghadap kawan, menghadap pacar dan lain sebagainya. Kemudian wa yu'tuz zakah, sedikit lagi. Wa yu'tuz zakah, membayar zakat. Zakat masih jauh, misal zakat fitrah masih jauh. Zakat harta, nang sugi-sugi, nang panen apa, keluarkan zakatnya. Sudah sedekah lagi. Di kampung sini habis semuaan sudah. Masukkan dalam kotak, masukkan dalam bank, kirim ada ulun sana. Habis sekampungan disedekahi sudah. Ayo ya, siap masih pondok pesantren ulun masih siap untuk dibangun. Yang siap sebiji paku ya biar membantu pondok, membantu pembangunan pondok pesantren kah, membantu masjid kah, membantu mushola kah, sebiji paku ya biar menyumbang. Itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah pada saat penghisapan amal kita. Tapi keterlaluan pulang mantari sepaku sebiji. Jangan jual itu lalu mantap paku sebiji. Jangan. Ini bahasa aja. Bahasanya ada mungkin tak simpat tukang sedikit dong. Ini paku si Ano, ini paku si Ano, ini paku si Ano, ada paku. Yang menyimpan anda itu hilang ya, tak ke bawah, tak kemana, tak kipai kemana kan, dihatakan aja, tukang enggak. Ada yang di itu uninya, kesiannya pakunya Haji Udin. Haji Iwan, Haji ini di sini kan, ada mungkin tukang mau ambil pulang ke bawah, menulis pulang mana, ada apa itu keterlaluan, itu bahasa ulun aja.
Banyak sekali anak menyumbang nama sikit, banyak sekali anak menyumbang kepada anak yatim. Kalau ada nama bisik, yang sedikit kan bapak nampak ikhlas itu setan dalam hati itu. Banyaknya ikhlas kada ikhlas kajut, ya dikajut, ikhlas kada ikhlas dikajut. Kalau bapak, kenapa? Baginda Rasul pernah menganjurkan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Ini Sayyidina Bilal ini ragu. Nah, sidin anak calo kantong, anak sedekah. Sedekah adakah? Nah, mudah tahan. Sama kita tuh. Mencari yang halus kadang. Jangan 100.000, ya hati buah nikam lah. Nah, apa nih pasti diambilnya? Apa aja nang 50, Pak Agak ikam ini. Aku yang nang diambil. Maju 20, 10.000. Apa ikan? Pasti aku nang diambil. 10.000 ucap lagi. Nah, buah nikam ini karung nang nggak tahu nang aku nih. Pandang aku nang nang diambil. Sekalinya apa menikir nang 5.000 ikan. Aku yang nang diambil. Sekalinya datang nang 2.000. Ini tapi abut. Pasti aku juga kena. Datang nang bawa barang. Kalau kamu dipasti semua orang. Berdiaman. Aku juga kena diambil. Sekalinya, juga mau barang dia diambil. Apa aja nang sini? Dadah, assalamualaikum. Dadah, aku juga kena diambilnya. Dadah, 1.000-an. Assalamualaikum lagi. Masuk ke dalam jelengan masjid. Nah, doa panjang. Doa ini, doa itu, doa ini, doa itu. Habis. Yang malaikatnya wani habis pulsa. 1.000 nyumbang banyak doa. Jadi jangan terlalu panjang doa. 1.000. Ayahlah. Ganal nih, hendak keuntungan yang ganal, yang besar ya, pakai modal yang besar semua. Maulah keuntungan kecil, keuntungan yang halus hendak ganal, yang untung apa? Modal yang halus hendak ganal keuntungan. Jarang dapat kayak itu ya. Reda. Jadi hendak untung ganal, pahala ganal dua. 10 kali lipat. Anak jadi dapat 1.000.000, 100.000. Bang 10 kali lipat jangan 1.000. Ganali, anda isomeratnya sumbang untuk pengajian baginda Rasul, sumbang untuk majelisnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memuji baginda Rasul. Isomerat kahir, menghancap, ketika kata lagi dulu. Amfik mafil jeb, ketika itu Sayyidina Bilal. Tarik sana. Apa kata baginda Rasul? Ya Bilal, amfik mafil jeb, ya'tik mafil reb. Wahai Bilal, keluarkan apa yang ada dalam sakumu. Keluarkan, ya'tik ma fil ghaib, nanti akan datang sesuatu yang lain. Ini ulun menyampaikan aja bang. Bagi kita nak mengamalkan, alhamdulillah. Kada kawa juga biar misal ini kada kawa juga menyumbang bantu perjalanan dakwah. Karya kami nak harum sidin kan. Ada apa? Membantu dakwah, kalau jadi masalah itu pian dapat pahala, dapat juga barangnya. Itulah yang digawe oleh orang-orang dahulu, ulama-ulama dahulu. Jangan disambat nih, ini jangan ini ustaz ini penjualan aja kalian. Karena lama nyulungnya belum ada penjualan. Ya Allah, mungkin akan dalam apa? Pada tipis juga. Belum penjualan, pedagang kita tahu. Ini nanti akan jadi saksi sunnah nanti dipakai sunnah minyak harum. Cukup aja sudah. Cukup aja kalau sedang kalau sudah 11 sudah lapah dah. Jadi kesimpulannya, kita ambil kesimpulannya yang pertama ialah mantapkan hati kita untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita ini ragu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu atas apa yang telah
Kita yakini Allah sebagai Tuhan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yakini saja bahwasanya perkataan baginda Nabi Muhammad pun juga adalah kebenaran untuk kita. Mengikuti baginda Rasul pasti akan sampai kepada Allah. Mengikuti para habaib, mengikuti para ulama, insyaallah kita akan sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jangan pernah kita mundur untuk melakukan ibadah sholat dan bersedekah sebanyak mungkin, sehingganya sedekah itu nanti kelak akan membantu kita. Bukan kita yang membantu, tapi sedekah itu yang akan membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditanya mana uang yang sekian, maka uang itu akan menjawab, aku pernah disedekahkan ya Allah untuk ini, untuk itu. Manusia yang sayang dengan hartanya ialah manusia yang rajin bersedekah. Manusia yang kada pernah bersedekah, dia kada sayang dengan hartanya. Kenapa? Harta ini akan ditinggal di dunia, tidak diambilnya di alam akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat ulun sampaikan. Sebelum ulun tutup, ulun hendak pepantun. Bolehkah? Bolehkah ada? Boleh. Jawab biar kada boleh, tatap ulun sambat. Emek di tangan ulun. Batu bacan, batu kecubung. Kalau digosok jadi permata. Nyahut sendiri. Mudah-mudahan Nabi yang kita junjung memberikan syafaat kepada kita. Batu akik, batu intan. Hampir sudah cakap di sini. Batu akik, batu intan. Batu ginjal, batu apa lagi? Itulah batu. Ini saja yang dapat ulun sampaikan. Salah khilaf ulun mohon maaf. Akhirnya ulun tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.